Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat Frit 2005. Salam bahagia bisa berjumpa lagi dengan saya bersama dengan seluruh sahabat Frit 2005 dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Dan bagi yang belum melakukan subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel ini dan memberikan like bahkan komentar yang berharga untuk kemajuan channel ini. Berikan tanggapan positif atau apa saja yang mendukung channel Frit 2005. Oke, sahabat Frit 2005, saat ini kita akan belajar bersama merenungkan karya kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjadi dasar pedoman kehidupan kita untuk kita pakai setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelumnya kita pedomani dengan firman Tuhan yang saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita renungkan bersama. Untuk itu saat ini kita buka bersama Alkitab kita. Kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Sekali lagi Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya membacakan untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu membanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sungguh indah kebenaran firman Tuhan di saat ini sebagai pedoman kehidupan kita untuk mendasari masa depan kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar bersama, merenungkan bersama karya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ambil judul Kembali Pulang. Khususnya kita ambil dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sahabat Frit 2005, sampai sebatas mana, sampai sebesar mana dosa kita agar kita diberikan kesempatan untuk diampuni, kita koreksi kehidupan kita. Seberapa besar, seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Mari kalau kita hitung-hitungan dengan kalkulator kehidupan kita, dalam satu hari kita dapat melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Perbuatan baik yang tidak kita lakukan itu juga termasuk dosa, sahabat Frit 2005. Bayangkan kalau satu hari kita melakukan satu dosa, berarti 1 tahun kita melakukan 365 dosa. Satu hari satu, sangat kecil. Tetapi ketika itu 1 tahun 365 dosa. Saat ini kita semua berumur berapa? Agar lebih mudah menghitungnya, anggap kita umur 10 tahun. Berarti 3.650 dosa
yang telah kita lakukan selama kehidupan kita. Baru 10 tahun. Kalau kita hidup sampai saat ini sudah berapa tahun? Sudah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dosa yang telah kita lakukan. Ini merupakan hal besar. Tadi kita katakan kecil karena kita menghitungnya 1 hari, tetapi cuma cukup 1. Bagaimana kalau seandainya lebih dari itu? Lebih banyak lagi dosa yang telah kita lakukan. Mereka merasa tertuduh dengan dosa yang telah dilakukan oleh semua manusia. Nah, tidak jarang di antara manusia berpikir bahwa Tuhan telah jijik melihat kelakuan kita, Tuhan telah marah terhadap kelakuan kita. Tuhan adalah Allah yang adil, dan Allah yang adil membenci dosa. Setiap butir dosa yang kita lakukan, Tuhan akan menuntut kita. Sebab tuntutan Allah adalah sempurna. Sempurna berarti tanpa cacat. Kalau tanpa cacat berarti apapun yang dilakukan harus bersih dan betul-betul tanpa noda. Nah, menjadi orang yang terbuang sepanjang masa, termasuk saya dan saudara, dulunya kita berpikir demikian. Sangat berat untuk melakukan atau meraih hidup kekal itu. Tetapi ternyata tidak seberat apa yang kita pikirkan. Nah, apakah Alkitab menyatakan demikian di dalam firman Tuhan? Apakah Tuhan pada suatu ketika akan merasa putus asa dan berhenti untuk mengasihi makhluk ciptaannya? Ingat, Allah juga adalah Allah yang kasih, dan Allah yang kasih sangat mencintai setiap manusia ciptaannya. Tuhan selalu menanti-nantikan anak-anaknya untuk segera berbalik dari yang jahat menuju yang baik. Dari yang jahat kembali mengingat Tuhan itu sendiri. Dia akan membuka kehidupan kita dan dia akan segera menyambut dengan penuh sukacita bersama seisi surga ketika satu anak melakukan pertobatan. Nah, menggambarkan bahwa hati Bapa sangat bersukacita ketika satu orang saja bertobat dan mengakui setiap kesalahan yang ia perbuat. Saya ingin mengajak sahabat Frit 2005 melihat apa yang terjadi pada Sakeus, sang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh masyarakat, dan pada kenyataannya nantinya dia diterima oleh Tuhan Yesus dan semuanya bersukacita. Di dalam pembacaan yang telah kita baca tadi, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, diceritakan bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sangat kaya raya, dan kekayaan yang ia peroleh dari pekerjaan yang sangat dibenci oleh masyarakat, yaitu pemungut cukai, penagih pajak. Kalau sekarang kolektor, bisa dikatakan kolektor pajak atau penagih pajak atau sejenis apapun itu, yang tukang tagih. Nah, itu sangat dibenci oleh masyarakat, khususnya mengenai tax collector itu. Nah, itu sebuah pekerjaan yang sangat tidak terpuji menurut masyarakat waktu itu. Nah, bekerja pada pemerintahan penjajah itu sangat dibenci juga oleh masyarakat. Meski ia kaya raya, ia baik hati, tetapi pekerjaannya itu mendukakan masyarakat dan sangat dibenci masyarakat. Nah, oleh karena kesulitan diterima oleh masyarakat itu, pada satu ketika Yesus datang dan memberikan kasih yang besar kepada Sakeus itu sendiri, membuka hati dan
pada saat itu Sakeus merubah sifatnya yang dahulunya tamak menjadi terbuka dan bersedia untuk mengikut Tuhan 180 derajat berbalik. Apa yang terjadi? Ia tidak menggunakan nama baiknya, ia tidak menggunakan jabatannya, ia tidak menggunakan keuangannya, tetapi ia memberikan sepenuhnya dirinya, sepenuh dirinya, benar-benar untuk melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi waktu itu ia sangat dibenci oleh masyarakat, dan Tuhan Yesus menerimanya dengan wujud yang mengampuni dia. Tuhan Yesus menerima 100%. Dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika itu juga Yesus mengasihi Sakeus itu sendiri tanpa syarat. Bagaimana dengan kita sendiri? Dari sekian banyak orang di situ, mereka mencibir, tetapi Yesus menerimanya dengan sukacita. Satu orang berbalik kepada Bapa, satu orang menerima keselamatan itu, maka seluruh bala tentara surga memuji Allah oleh karena keselamatan telah diberikan kepada satu orang itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita selama ini masih bersandar dengan kekayaan kita, nama baik kita, jabatan kita, nama orang tua kita, atau apapun yang telah kita lakukan, termasuk perbuatan baik yang kita lakukan? Apakah kita bersandar dengan semuanya itu untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tidak menyelamatkan semuanya itu, tetapi yang menyelamatkan adalah mengenal, percaya, dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Keselamatan di dalam hidup saya dan saudara, keselamatan di dalam rumah kita, itu sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Sebab satu orang selamat, seluruh bala tentara sorga memuji Allah. Karena orang ini pun anak Abraham, Sakeus yang dibenci orang banyak, tertolak, bahkan disebut sebagai orang yang berdosa, tetapi pertobatannya membuatnya mengalami keselamatan beserta keluarganya. Dari kisah ini kita belajar bersama. Hal yang dapat kita belajar pertama, Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia jelas tidak membenci orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan membenci dosa, tetapi Dia jelas tidak membenci orang berdosa. Demikian juga dengan Allah yang adil. Seperti tadi saya katakan, Allah yang adil adalah Allah yang membenci dosa yang kita lakukan, tetapi Dia yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita sebagai manusia ciptaannya. Bukan orang sehat yang memerlukan dokter atau tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hal yang berikut yang dapat kita belajar dari kisah Sakeus ini, dia rela berbalik kesalahannya. Tadi dia dibenci oleh karena dosanya, tapi sekarang dia rela berbalik dan melepaskan seluruh harta bendanya. Di sini kita belajar bersama-sama bagaimana dengan kita setelah kita mengikut Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah kita tetap pada pendirian kehidupan kita? Dalam arti di sini bukan saja sebatas materi. Apakah kita memberikan diri kita untuk dapat dipakai oleh Allah
untuk bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar, kita punya keluarga, punya teman, punya apa saja di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang berikut yang dapat kita pelajari dari Sakeus itu sendiri, yaitu Sakeus rela memberi. Dengan cara apa? Ia mengingat apa yang ia telah ambil daripada orang lain. Ia mengganti rugi. Ia siap mengganti rugi 4 kali lipat dari apa yang telah ia ambil. Apa yang telah ia peroleh dari orang lain dengan cara paksaan ataupun semena-mena. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat saudara kita, sahabat kita, orang di sekitar kita, apakah hati kita terbuka untuk memberi kepada mereka, bukan dari segi materi, dengan senyum kita saja, dengan mengingatkan kepada mereka hal-hal yang tidak terpuji. Dengan cara apa? Kita memperhatikan kehidupan mereka. Mungkin mereka butuh teman untuk curhat, mungkin mereka butuh topangan kita dalam hal materi, bukan dalam hal yang besar, hal yang sederhana. Dan yang paling terpenting, mungkin mereka butuh kebenaran akan firman Tuhan. Atau dalam hal ini, mungkin mereka butuh keselamatan yang daripada Yesus. Sudahkah kita menceritakan Injil kepada mereka? Sahabat Frit 2005, kembali pulang. Mari kita semua mengingat seluruh kehidupan kita. Kalau kita mengingat dulu, saya juga demikian. Tetapi satu ketika saya diingatkan kembali bahwa saya tidak ada apa-apanya. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya pribadi. Demikian juga dengan kehidupan saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali pulang.